Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 16 Oktober 2020, kita memasuki tema 4 dengan mata pelajaran IPS. Kita pelajari KD 3.3 yaitu tentang globalisasi. Nah, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Global itu menyeluruh, mendunia. Penyebab adanya globalisasi yang pertama adalah perkembangan teknologi dan alat komunikasi. Perkembangan teknologi dan alat komunikasi ini memudahkan kerjasama antar negara. Penyebab yang kedua adalah kemajuan alat transportasi. Dengan adanya kemajuan alat transportasi ini memudahkan suatu barang dari suatu negara dapat masuk ke negara yang lain atau sebaliknya. Kemarin pada tema 1 kita telah mempelajari negara-negara ASEAN. Ada berapa anggota negara ASEAN kemarin? Ya, betul, ada 10 negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Dari beberapa negara tersebut, dari semua 10 negara anggota ASEAN tersebut membentuk suatu kerjasama di dalam bentuk organisasi ASEAN. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN. Faktornya apa saja? Yang pertama adalah adanya sumber daya alam. Di negara-negara anggota ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam, bermacam-macam. Misalnya, untuk negara Indonesia, Thailand, Laos memiliki lahan pertanian yang luas. Berbeda dengan Brunei Darussalam. Brunei Darussalam menghasilkan minyak bumi terbesar di Asia. Nah, karena beberapa sumber daya alamnya beraneka ragam seperti tersebut, perlu diadakan kerjasama antar negara dengan tujuan saling melengkapi kebutuhan masyarakat masing-masing negara. Faktor yang kedua adalah berada dalam wilayah yang sama. ASEAN merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh negara-negara dalam suatu kawasan yang sama, yaitu kawasan Asia Tenggara. Hal ini mendorong terciptanya interaksi dan kerjasama antar negara. Faktor yang ketiga yaitu adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti Singapura. Singapura adalah negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi termaju di Asia Tenggara. Tetapi Singapura memiliki sumber daya alam yang terbatas. Hal ini mendorong Singapura untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Wujud kerjasamanya yaitu bisa dalam bidang pendidikan, penggunaan mesin-mesin modern untuk industri, dan ketenaga kerjaan. Nah, di sini ada beberapa kerjasama antar anggota ASEAN yaitu dalam bidang sosial dan dalam bidang budaya. Kerjasama antar anggota ASEAN dalam bidang sosial, tujuannya apa? Tujuannya menciptakan masyarakat yang peduli dan mau berbagi dengan negara lain. Tujuan kerjasama dalam bidang sosial. Nah, bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial, bentuk kerjasamanya seperti apa saja? Yang pertama adalah penanggulangan bencana. Misalnya seperti kemarin Indonesia terkena tsunami yang sangat besar di daerah Aceh, yaitu pada tahun 2004.
banyak yang memberikan bantuan kepada Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kerjasama dengan negara ASEAN di bidang sosial. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara ASEAN. Itu merupakan bentuk kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Sekarang, bentuk kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya seperti apa? Bentuk kerjasama antar anggota ASEAN dalam bidang budaya yang pertama adalah meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai iptek, mampu menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk negara-negara di ASEAN. Yang ketiga, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Bentuk kerjasama yang keempat di bidang budaya, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Jadi adanya pertukaran pelajar antar negara ASEAN, misalnya ada wakil dari Indonesia dikirim ke Malaysia untuk mengetahui bagaimana model pembelajaran di sana. Begitupun juga dengan salah satu pelajar Malaysia ke Indonesia juga mempelajari bagaimana model pembelajaran di Indonesia. Yang kelima, yaitu mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Contohnya seperti kita kerjasama budaya dalam kegiatan membatik. Batik merupakan kebudayaan yang menjadi warisan bangsa Indonesia. Nah, di sini kemarin adanya beasiswa untuk negara-negara lain mengikuti program pelatihan membatik di Sleman, Yogyakarta. Tujuannya untuk apa? Tujuan pemberian beasiswa tersebut adalah untuk meningkatkan hubungan diplomatik dan persahabatan antar seniman dan masyarakat anggota ASEAN. Makanya Indonesia memberikan beasiswa untuk mengikuti program pelatihan membatik di Sleman. Tujuannya tadi meningkatkan hubungan diplomatik dan persahabatan antar seniman dan masyarakat anggota ASEAN. Terus yang keenam adalah meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Yang ketujuh, menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Seperti SEA Games itu diadakan 5 tahun sekali. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Yang pertama, yaitu mengenalkan budaya batik dari Indonesia. Tadi misalnya seperti pemberian beasiswa untuk negara lain mempelajari tentang batik di Indonesia, yaitu di Sleman, Yogyakarta. Terus yang kedua adalah ikut serta dalam acara tari tradisional negara-negara ASEAN, mempelajari. Sekian penjelasan Bu Dewi tentang globalisasi, bentuk kerjasama anggota negara ASEAN
baik di bidang sosial maupun di bidang budaya. Setelah ini silahkan disimak videonya, setelah itu silahkan dicatat materinya, kemudian silahkan kerjakan soal dari Bu Dewi. Sekian penjelasan Bu Dewi tentang globalisasi, terutama bentuk kerjasama antar anggota ASEAN. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.